Bagaimana tidak mencintai kemudian mau dibawa kalau bukan karena budak syahwat? Kan aneh. Izin mau bertanya Buya. Mohon maaf sebelumnya. Saya adalah seorang istri. Saya pernah melakukan zina dan sudah dimaafkan oleh suami saya. Dan suami saya menerima saya kembali. Tetapi setelah kejadian tersebut saya diajak pindah rumah oleh suami. Dan setelah itu saya malah dijauhkan dari orang tua saya. Saya tidak boleh bertemu bahkan untuk telepon. Juga tidak boleh dengan alasan karena orang tua saya tahu perbuatan saya dan malah mendukung. Padahal sebenarnya mereka tidak tahu sama sekali Buya. Dan pernah suatu ketika bapak saya menemui saya, tapi suami malah acuh. Dia tidak mau menyapa sama sekali, bahkan suami malah ngumpat untuk tidak bertemu. Saya sudah menyesali perbuatan saya dan saya sudah melakukan taubat. Tetapi itu semua dipandang suami saya salah. Bahkan suami juga pernah bilang, percuma kalau saya sholat dan ngaji. Tetapi suami saya sendiri malah jarang melakukan sholat. Saya merasa saya ingin pisah, tapi saya bingung Buya. Saya sudah sholat hajat, sholat istikharah, tapi saya masih bingung Buya. Saya memang salah, tapi dengan saya bertahan seperti ini, apakah saya juga melakukan tindakan yang benar Buya? Mohon penjelasannya. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kejadian yang disampaikan kepada suami terlebih dahulu, karena jawaban untuk suami sangat pendek, yang lebih panjang untuk istrinya. Sebagai seorang suami hebat, kalau Anda memang bisa menjaganya. Musibah di istri, bukan di Anda. Memang Anda sedih, tapi musibah sungguhnya adalah di istri. Harapannya adalah kalau memang bisa merawat, maka rawat. Sebuah kemuliaan pun istri-istrimu. Akan tapi dalam kasus jangankan kau sampai melakukan hal yang demikian itu, terjadi dugaan-dugaan yang menunjukkan bahwasanya dia sudah tidak takut kepada Allah, khalwah dan sebagainya, beruan yang mesra dan sebagainya. Itu sudah layak kalau seandainya dia mau melepasnya. Cuman mungkin itu adalah perjuangan, boleh-boleh saja, tapi kan tidak bisa dipaksakan. Dengan catatan Anda harus bisa menjaganya dan seterusnya. Kemudian dari pihak istri, Anda harus berlapang hati dengan cara suamimu memperlakukanmu dalam hal ini. Karena bisa jadi suamimu betul-betul marah. Kita tidak bisa Ustadz nggak bisa nasihati suami untuk berbuat ini itu, karena seorang ustadz barangkali tidak mengerti sejauh mana pedih hatinya dia, kekecewaannya dia, karena tidak senangnya dengan mertua. Bisa jadi, mohon maaf, mungkin kejadian zinanya di rumah mertuanya, biarpun mertua mungkin tidak tahu, tapi kan menduga kalau di rumah itu, sehingga di situ ada amarah tersembunyi. Kejadian di rumah mertua, oh saya pergi, berarti mertua saya tahu. Itu kan kesimpulannya orang yang kecewa, dan tentunya tidak bisa salahkan seorang suami melarang, karena dia takut kejadian lagi. Dari sisi itu mungkin kita harus pahami bahwa seorang laki-laki yang berbuat seperti itu kan tidak zalim, tidak mencaci, tidak mengolah, hanya dia nggak mau ketemu karena mungkin terlalu pedih. Kita tidak bisa nasihati, oh kamu deketi dulu orang tuamu, maaf, minta maafin ini, ya nggak bisa ngomong. Kecuali bagi orang punya pengalaman yang serupa dengan pedih, bayangkan dikhianati, istrinya berkhianat. Naudzubillah, khianat kan 3 tingkat. Bisa jadi zinanya di mana? Di kasur suaminya.
ayo. Atau mungkin di sebuah tempat. Jadi kan perlu, wahai saudari yang bertanya, dengar, ini penting buat anda karena anda milih berpisah dan seterusnya. Karena dalam keadaan anda punya suami saja anda melakukan kehinaan, bagaimana kalau anda misalnya. Ini nasihat untuk para wanita, hati-hati. Makanya tolong wahai wanita, hati-hati. Dilarang khulwah berduaan, laki dengan perempuan. Tidak serta-merta melakukan kehinaan. Kalau tinggal kejadian di mana, di rumah misalnya. Kalau kejadian di rumah itu sebuah kesalahan besar, tapi tersederhanakan karena mungkin seorang laki-laki itu datang, terjadi di rumahnya itu. Ada lagi yang kejadian dia tidak melakukan bepergian ke sebuah tempat. Di saat dia mau naik kendaraan berdua, apakah itu adalah bukan dicopot imannya? Wahai saudari-saudariku, hati-hati dengan siapa anda berjalan. Apalagi mohon maaf kalau ternyata di luar nyewa rumah atau nyewa hotel dan sebagainya. Misalnya, imannya di mana? Seorang perempuan kalau sudah dengan laki-laki di dalam menyerahkan di dalam sebuah tempat yang tertutup, berarti telah menyerahkan kehormatannya. Dia lemah, bisa saja diperkosa kalau dia tidak mau. Kenapa dia mau? Apalagi sampai membayarinya barangkali. Apalagi sampai kira-kira. Wahai para solehat, hati-hati. Selagi itu bukan halal untukmu, hati-hati. Halus sekali akan kebawa ke sana. Tentunya ini adalah tidak punya iman, kropos. Mungkin karena jarang bergaul dengan kebaikan, tidak menghadiri tempat mulia dan semungkin. Maka hari ini adalah berubahlah. Hati-hati ya. Kalau anda mulai ada getar-getar di saat anda WA-an dengan teman apa namanya, reuni apa teman, reuni masa lalu, hati-hati, jangan dituruti. Apalagi tiba-tiba sudah mempunyai suami yang halal, tiba-tiba bercabang hatinya dengan laki-laki. Ini sebuah kebusukan, pengkhianatan kepada suami. Kalau memang nanti, makanya nanti ada solusi. Kalau memang perempuan itu sudah gantung, tidak kira-kira suaminya nggak bisa menahan, lepaskan saja. Daripada dengan sang suami seolah-olah jadi suaminya, tapi dibalik itu dia melakukan kehinaan, khianat, dosa pada Allah dan dosa pada suami. Mending dibuang saja, biar dia dengan laki-laki itu terserah menemukan kepahitan dan seterusnya. Karena dia memang merendahkan diri, menghinakan dirinya. Nah, ini dengan yang dicintainya. Mungkin dia berkata, betul abang, saya tidak mencintai dia. Wah, lebih busuk lagi. Berarti dia pembudak syahwat. Bagaimana tidak mencintai kemudian mau dibawa kalau bukan karena budak syahwat? Kan aneh. Sementara wanita mulia disentuh saja, astagfirullahaladzim, masuk mobil sudah gemetarkan, di kamar terjebak dalam lift berduaan, lift kan aman, tak lagi kebuka. Wanita beriman gemetaran, dia ketakutan. Wanita beriman ketakutan di lift, hanya laki dengan perempuan khawatir terjadi apa-apa. Biarpun hanya disentuh saja kan sudah haram, gemetaran. Tapi kalau sudah, bayangkan naik motor berdua kemudian pergi, ini pengkhianatannya kalau dijejer berapa? Mungkin motor suaminya, mobil suaminya, duit suaminya. Oh, ini perempuan apa kira-kira seperti ini?